Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari ke-13 dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Hari ke-13 ini saya akan sharing tentang God or Giants, Tuhan atau raksasa-raksasa. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah goncangan, di tengah badai krisis yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini, kita dapat melihat Tuhan yang besar sedang bekerja, atau kita hanya melihat raksasa-raksasa yang besar yang sedang bekerja mengintimidasi kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat hari-hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara fokus kepada raksasa-raksasa yang sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara, kita akan dikalahkan. Kita akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara berfokus kepada Tuhan, engkau akan melihat raksasa-raksasa itu dikalahkan, dan engkau akan hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak raksasa-raksasa yang sedang bekerja. Ada raksasa ketakutan, kecemasan, keputusasaan, ketamakan, keegoisan, Bapak Ibu Saudara. Tapi di lain sisi kita sedang juga melihat bahwa Tuhan yang besar, Tuhan kita yang hidup sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, mana yang kita fokuskan? Mana yang kita lihat? Mana yang kita dengarkan? Berita apa yang kita dengarkan? Pilih apa yang kita dengarkan. Pilih apa yang kita perkatakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bergerak, Tuhan bertindak karena iman Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita? Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan buat masa depan Bapak Ibu Saudara adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau memberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dalam pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan bekerja di belakang layar. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak melihatnya, tapi Tuhan bekerja. Tuhan kita yang tidak terlihat sedang bekerja mengalahkan musuh-musuh kita yang tidak terlihat. Our invisible God fight our invisible enemy. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat ada satu perikop dalam firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas kemarin. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 dikatakan, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Bapak Ibu Saudara, wanita Sunam dari yang tidak punya anak, dia punya anak, dan suatu hari ketika anaknya sudah besar, dikatakan ayat 19, tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Bapak Ibu Saudara, seringkali badai, goncangan terjadi tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara siap ketika badai dan goncangan itu terjadi? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dalam setiap badai, dalam setiap goncangan, dalam setiap kesulitan, Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya? Ayat 20 dikatakan diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah ia. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan berkata di hati saya, devil want to attack your future, but God already promised your future. Iblis mau menyerang masa depan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan telah berjanji tentang masa depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memegang masa depan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur
pasal yang ke-89 ayat 34-35 dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan tidak akan pernah melanggar perjanjiannya. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menjanjikan masa depan buat perempuan Sunem ini. Tuhan yang memberikan dia anak. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, iblis mau menyerang masa depannya. Tetapi Tuhan memegang, Tuhan telah berjanji tentang masa depannya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan wanita itu, lalu naiklah perempuan itu, dan dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di tengah badai, ketika badai menghampiri Bapak Ibu Saudara, itu waktunya Bapak Ibu Saudara bangkit. Di tengah badai itu waktunya Bapak Ibu Saudara kembali ke tempat di mana Bapak Ibu Saudara menerima janji Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, wanita itu menerima janji Tuhan di depan pintu kamar itu. Dan ketika anaknya mati, dia membawa anaknya ke dalam kamar dan dia menutup pintu. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah menarik perkataannya. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti ditepatinya. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, masakan ia berkata-kata dan tidak menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti digenapi. Ayat berikutnya, ayat 22 dikatakan, sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang dari bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan terus pulang. Ayat 23 dikatakan, berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, ternyata wanita ini punya gaya hidup konsisten untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Elisa pada bulan baru, pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau punya waktu untuk konsisten datang kepada Tuhan? Dan di tengah badai, di tengah urgensi Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis yang sedang kita alami, ini waktunya kita segera datang kepada Tuhan. Wanita ini, perempuan ini, dia segera datang kepada Tuhan. Dan ketika suaminya bertanya, kenapa kamu datang? Ini bukan bulan baru, ini bukan hari Sabat. Dia berkata, jangan khawatir. Don't let your worry stop you to come to the throne of God. Jangan izinkan kekhawatiran, ketakutan menghalangi Bapak Ibu Saudara datang untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, sebab itu dengan penuh keberanian, marilah kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, agar kita menerima rahmat, agar kita menerima Tuhan, kasih karunia Tuhan, agar kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ada beberapa Bapak Ibu saya yang melihat video ini. Saya hanya mau bilang Bapak Ibu, Tuhan menaruh dalam hati saya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Ini waktunya kau datang segera kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menjadi kecewa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ayat 24 dikatakan, dipelanainya keledai itu dan berkata kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh. Bapak Ibu Saudara, abdi Allah, Elisa melihat perempuan itu dari jauh. Saya percaya Tuhan kita sedang melihat apa yang Tuhan tahu, Tuhan peduli apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau datang kepada Bapak Ibu. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan dikatakan, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Elisa pengen tahu kabar wanita itu. Dia menyuruh Gehazi berlari untuk bertanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pertolongan Tuhan ketika Bapak Ibu segera datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan segera datang mendekat kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan peduli atas hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya di tengah badai ketika kita datang kepada Tuhan, jangan berkata tentang masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita harus memperkatakan jawabannya. Wanita ini dia tidak memperkatakan masalah, dia tidak mengatakan anaknya mati, tetapi dia mengatakan jawaban atas apa yang dia alami. Dia berkata anaknya selamat. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara katakan hari-hari ini, jangan gunakan perkataanmu untuk mendeskripsikan apa yang sedang kau alami, tetapi pakai perkataanmu untuk mengatakan apa yang kau inginkan. Pakai perkataanmu untuk memperkatakan janji Tuhan. Pakai perkataan Bapak Ibu Saudara untuk memperkatakan jawaban yang daripada Tuhan. Dan dikatakan begini, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita Tuhan sembunyikan, Tuhan belum kasih tahu. Tuhan mau kita mendekat kepada dia, Tuhan mau kita melekat. Dikatakan wanita ini dia memegang kaki abdi Allah itu. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah ku katakan jangan aku diberi harapan kosong? Ketika dia mendekat kepada Elisa, wanita ini dia mulai memperkatakan, dia mulai mengingatkan Elisa tentang perkataannya. Dia mulai mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berlari kepada Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada kasih karunia Tuhan, engkau mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara, ingatkan Tuhan akan janji-janjinya Bapak Ibu Saudara. Ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Wanita ini dia memiliki Elisa, seorang nabi yang dapat dipercaya, seorang nabi yang telah berkata bahwa dia akan punya anak. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki lebih daripada Elisa. Kita memiliki Yesus anak Allah yang telah mati di atas kayu salib buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, karena itu baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara berpegang teguh, perkatakan janji-janji Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan. Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Maka berkatalah Elisa, dikatakan kepada Gehazi ayat 29, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku di atas anak itu. Bapak Ibu Saudara, Elisa mau tidak ada lagi delay. Elisa mau Gehazi segera berlari dan menaruh tongkat itu di atas anak ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa no more delay in your life. Tidak ada lagi penundaan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi penundaan ketika Bapak Ibu Saudara datang dengan iman. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak karena dia melihat iman, bukan karena dia kasihan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan bertindak. Dan ketika Bapak Ibu Saudara datang dengan iman, no more delay. Tidak ada lagi penundaan. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah
Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, wanita ini dia berpegang teguh pada pengakuan imannya. Dia berkata, kalau engkau gak pergi, engkau gak ikut aku gak akan pergi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Elisa mengikuti perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-30 dikatakan, ayat 31, adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dan dikatakan sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Elisa konsul kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Maka matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu dikatakan ia berdiri dan berjalan di dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu hidup. Bapak Ibu Saudara, kali pertama ketika wanita itu dipanggil, dia berdiri di depan pintu. Tuhan berkata, dia akan punya anak. Dan kali kedua dia dipanggil lagi, dia berdiri di buka pintu. Dan Elisa berkata, anakmu, angkatlah anakmu ini. Anaknya dihidupkan kembali. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti digenapi. Masuklah perempuan itu, dikatakan lalu tersungkurlah. Dia bukan hanya berdiri di depan pintu, tapi dia masuk, dia tersungkur. Dia mengalami bahwa Tuhan itu hidup. Janji Tuhan itu real dalam kehidupannya. Dikatakan tersungkurlah ia di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, tahun ini engkau akan melihat ada kebangkitan di dalam kehidupanmu, kebangkitan di dalam bisnismu, kebangkitan di dalam pekerjaanmu, kebangkitan di dalam keluargamu, kebangkitan terjadi. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami mujizat itu. Ketika engkau mengalami, engkau tersungkur, sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau akan menyembah dia. Lalu dikatakan kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara keluar bukan dengan kekalahan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara keluar bukan dengan kesedihan. Ketika pertama kali wanita itu masuk ke dalam kamar itu, dia membawa anaknya yang mati. Dia menaruh anak itu di kasur tempat Elisa berbaring. Bapak Ibu Saudara, ketika dia keluar dengan kuasa kebangkitan. Dia keluar dengan anak yang dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa mungkin kita masuk masa pandemi ini dengan sepertinya banyak kegalauan, kecemasan, ketakutan. Tapi kita keluar dari masa pandemi ini dengan kemenangan, dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus saya merasakan dalam hati saya, beberapa Bapak Ibu Saudara, engkau akan keluar di tahun ini dengan kuasa kemenangan dan dengan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 31 ayat 22 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan ditunjukkan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan, yang telah kau simpan. Tuhan telah menyimpan berlimpah kebaikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Tuhan telah menyimpan kelimpahan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara yang berlindung, yang takut akan Tuhan. Roma 8:18
berkata, sebab aku yakin, sebab aku yakin, sebab aku yakin. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang kita alami dalam masa pandemi ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. There is glory, ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Today's struggle is tomorrow's strength. Today miracle is tomorrow favor and glory for God. Today process is tomorrow promotion. Bapak Ibu Saudara, are you ready? Apakah Bapak Ibu Saudara siap menerima promosi dari Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap menerima kekuatan, kuasa kebangkitan yang akan dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang setia. Engkau telah mendengarkan video ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus ada reward yang Tuhan sediakan. Ada kuasa kebangkitan yang akan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa kebangkitan saat ini, ada mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat mujizat. Aku berdoa buat anugerah kebangkitan Tuhan mengalir. Tuhan, janjimu Tuhan, tidak ada satupun janjimu yang tidak digenapi dalam hidup kami. Buat setiap orang-orang, anak-anakmu yang setia mendengarkan, biar mereka menerima kuasa mujizat, menerima kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan terjadi di dalam hidup kami di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu sudah menerima kekuatan yang baru. Kuasa kebangkitan mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.